besar dalam berbagi, besar dalam memberikan suatu manfaat buat orang lain. Kita tidak tahu apa yang kita dapatkan besok pagi. Betul. Kita besok pagi seperti apa kita tidak tahu. Betul. Yang pasti apapun setiap waktu kita lakukan demi kebaikan, insya Allah ke depan juga akan menjadi suatu berkah buat kita. Jadi sahabat, memang dari zaman pandemi ini kan luar biasa gitu ya, banyak dampak dari pandemi ini untuk usaha-usaha yang sedang berjalan gitu. Tapi alhamdulillah nih ternyata dengan kebiasaan yang mungkin sudah dilakukan Pak Guntur rutin gitu ya, ternyata ada tangan-tangan yang mungkin tidak kelihatan itu ya, membantu gitu. Benar. Nah, yang mudah-mudahan juga karena ya janji Allah juga ya, kalau setiap orang yang membantu yang lain juga insya Allah akan membantu kita semua gitu. Dan termasuk juga bukan hanya Pak Guntur, ternyata ini lakukan juga oleh perusahaannya Pak Guntur gitu ya, di lembaga NASA ini. Saya lihat tadi kebetulan hari Jumat sekarang, tadi lihat saya pas masuk itu udah lagi berbagi juga ternyata ya, ada berbagi snack box, terus berbagi nanti siang katanya ada berbagi nasi gitu ya, dan ya mudah-mudahan ini jadi berkah untuk semuanya gitu ya. Apa tuh yang dilakukan biasanya ya? Atau saya dengar juga pernah dulu sering juga membagikan beasiswa juga buat masyarakat yang tidak mampu, Pak. Benar, kalau berbagi snack, berbagi nasi itu memang kita lakukan, ya akan kita lakukan rutin setiap hari Jumat, minimal adalah untuk lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar ya kita memberikan mungkin untuk bisa menjadi suatu tenaga pagi, untuk bisa menjadi suatu asupan pagi. Nanti siang insya Allah masih diberi kesempatan untuk berbagi nasi kepada saudara-saudara kita juga yang ada di sini. Intinya itu. Nah, ini dilakukan oleh perusahaan atau NASA ini, ya memang ini menjadi suatu rutinitas agar ini bisa dirasakan oleh siswa. Nanti yang berbagi bukan kami, tapi yang berbagi adalah siswa-siswa kami. Nanti kita juga membuka siapa siswa yang mau ikut berbagi, ya silahkan nanti kita bareng-bareng. Nah, intinya seperti itu, Kang. Jadi kita lakukan suatu hal yang rutin agar bisa menjadi hal yang baik juga untuk perusahaan. Kita berharap sama yang di atas. Nah, kalau untuk beasiswa memang ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Jadi setiap program kelas yang kita buka itu ada slot beasiswa yang kita berikan bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu. Jadi dari biaya tempat tinggal, dari biaya contohnya dia kalau mau makan ada di sini ada makan silahkan. Biaya pendidikan sampai selesai pendidikan di NASA kita bebaskan 0. Jadi tidak ada biaya. Nah, ini selalu kita berikan saat kita berkomunikasi dengan sekolah-sekolah, ya kita silakan sekolah mengajukan apabila ada siswa dari sekolah itu yang mau masuk pendidikan di NASA dan tapi mereka tidak mempunyai biaya atau mungkin dari saudara-saudara kita yang tidak mampu, tinggal menyertakan surat keterangan dari sekolah, dari RT RW kalau memang dia dari keluarga yang mungkin tidak mampu. Nah, itu nanti kita bahas dan akhirnya kita berikan. Alhamdulillah itu masih berjalan sampai saat ini. Jadi ada dari setiap kelas yang diadakan itu ada slot itu ya, khusus untuk beasiswa Jadi ini sahabat juga ada bukan peluang ya mungkin teman-teman yang memang ada keinginan untuk bekerja di dunia penerbangan. Nah, ini boleh cari informasinya nih kalau memang teman-teman tadi dengan kriteria khusus tapi memang teman-teman ada keinginan kuat tapi mungkin belum mampu gitu ya secara biaya. Nah, itu boleh nih berkunjung ke NASA nih atau bisa ada Instagramnya juga ya NASA ada Instagramnya juga alamat Instagramnya @diklat_NASA @diklat_NASA ya, termasuk kan sekarang agak itu kan ada TikTok gitu. Oh ya, apa tuh? Ada sama TikToknya Diklat NASA. Diklat NASA ya. Jadi ada juga TikToknya. Ya. Ternyata para teman-teman yang kerja di sini
aktif untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi ya untuk suatu promosi yang positif bagi saya, monggo silahkan, nggak apa-apa. Dan sebentar lagi akan launching juga nih, NASA Corner. Wah, ini salah satu programnya NASA juga, nanti mengundang mungkin para expert-expert penerbangan ya untuk berbagi gitu. Kalau kita jadi ngerebut duluan nih. Berbagi rasa ngerebut duluan tempatnya NASA Corner ini gitu. Jadi sekalian mudah-mudahan jadi promosi juga ya, buat kita berbagi rasa dan asa gitu. Nah, terus mungkin ini Pak, jadi di sekarang ini kan di pandemi ya, banyak teman-teman yang sangat membutuhkan nih gitu ya. Kira-kira ada rencana nggak Pak, apa gitu yang akan dilakukan ke depan gitu dalam hal ini, dalam berbagi gitu ya. Yang mungkin juga nanti teman-teman ternyata oh iya juga ya, saya harus melakukan itu juga gitu. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan masyarakat di sekarang ini Pak, kira-kira? Ya, kita juga, negara kita kan saat ini baru tahun 2021 tuh beruntun ada kejadian-kejadian bencana kan. Kemarin ada banjir, ada gempa. Nah gitu. itu jadi ini menjadi suatu keprihatinan kita bersama, bukan cuma saya, bukan cuma Kang Afif, tapi kesemuanya. Nah, disinilah mungkin pada posisi saya sebagai di NASA, dan juga saya diberi amanah menjadi ketua Jabnas Berbakti untuk Jawa Barat. Insya Allah ke depan kita akan berkunjung kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah, dan saya bisa mengundang buat teman-teman semuanya untuk bisa sama-sama yuk kita berbagi yuk. Sisihkan walaupun 1.000, 2.000, tapi jangan melihat 1.000, 2.000-nya, tapi manfaat buat orang. Saat mereka memanfaatkan apa yang kita berikan, insya Allah akan jariah buat kita. Jadi jangan kita melihat kecil besarnya, tapi keikhlasan kita. Kadang semakin besar apa yang kita berikan, setan itu semakin menggoda kita untuk apa? Riya. Nah itu yang berat kan. Jadi ikhlasin aja. Jadi kalau kita sudah berbagi, tutup mata, udah balik kanan saja. Jangan melihat seperti apa-apa, tutup sudah. Biar yang mencatat yang di atas seperti apa. Kita akan berbagi bersama teman-teman juga di Jabat Jawa Barat, begitu pula PC Jabat Bekasi, dan next ke depan juga kita akan berbagi sebelum puasa, insya Allah kita akan berbagi bersama teman-teman disabilitas yang kita sudah melihat beberapa tempat disabilitas yang akan kita kunjungi, yang pasti yang mereka juga membutuhkan uluran tangan kita. Kami bersama tim di NASA atau mungkin tim di Jabat juga itu benar-benar ingin mengajak teman-teman untuk ayo kita bisa menyisihkan sedikit untuk kita bisa berbagi pada saudara-saudara kita yang membutuhkan, gitu kan. Jadi program-program yang lain mungkin akan terus, dan saya kepingin ini bisa menjadi suatu tonggak, dan ini tidak berhenti sampai di sini. Tapi ke depan akan terus akan kalian lakukan, dan itu komit saya untuk selalu berbagi dan terus dan akan jauh lebih besar untuk ke depannya, insya Allah kan. Dan ini luar biasa tadi ya, banyak berbagai program dari dari Pak Guntur, dari lembaganya, atau yang banyak juga dilakukan orang lain gitu. Nah, kita sebenarnya di Berbagi Rasa ini tujuannya nih Pak, di awal gitu ya, kita pengen punya visi gitu. Bagaimana kita mengangkat rekan-rekan ini yang sudah banyak berbagi ini, untuk kita mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang lain gitu. Karena ini menurut saya ini sangat penting juga gitu ya, bahwa apa yang dilakukan teman-teman yang sudah berbagi itu, atau melakukan hal-hal dengan sosial gitu ya, ini harus ada yang mengangkat juga. Jadi mengangkat juga itu ya, ini kayaknya tugas Berbagi Rasa untuk bagaimana mengangkat teman-teman yang senang berbagi ini untuk menjadi inspirasi buat semua yang melihat di channel YouTube kita gitu. Jadi mungkin sedikit Kang, bahwasanya kita bisa melakukan hal seperti ini bukan semata-mata kita langsung bisa melakukan. Kita belum seberapanya daripada orang di luar sana yang melakukan. Sudah banyak pergerakan-pergerakan yang banyak dilakukan di luar sana untuk berbagi. Tapi ya saya berharap semoga program Kang Afif ini bisa menjadi suatu motivasi buat orang, bisa menginspirasi orang. Karena saya juga dulu mungkin karena melihat orang, ternyata ya, kenapa ya orang yang mungkin dari segi usahanya seperti apa, tapi dia berbaginya
hebat sekali dan tidak kehabisan gitu loh. Nah inilah saya juga berpikir ternyata saat kita berbagi itu tidak akan habis apa yang akan kita berikan itu selalu ada dan selalu ada. Nah inilah menjadi inspirasi buat saya. Ternyata Tuhan akan selalu memberikan suatu rezeki yang lebih buat kita saat kita berbagi terus. Nah itu mungkin yang saya pikirkan kan gitu ya. Ya, terima kasih Pak Guntur, ini waktunya tidak terasa, ternyata udah banyak juga kita ngobrol. Jadi ya mudah-mudahan nanti setelah ini kalau ada kegiatan berbagi kita akan ikut gitu ya, meliput. Ya, tujuannya satu, untuk mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain gitu. Benar. Dan saya juga kepikiran nanti Berbagi Rasa punya program satu hari satu kebaikan. Wah, ini mudah-mudahan kita ya intinya sih bagaimana teman-teman itu yang melihat konten video ini bisa terinspirasi dan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih gitu. Itu aja, terima kasih Pak Guntur atas waktunya, luar biasa ini di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan waktu. Dan teman-teman kita kembali lagi nanti dengan berbagi, menginspirasi ataupun berbagi rasa dengan inspirator-inspirator yang lain. Sekali lagi, berbagi rasa, berbagi menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Afif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat berbagi, kita sekarang lagi dengan Pak Guntur. Tadi kita silaturahmi ke kantornya. Nah, sambil pulang ternyata ini saya ikut aja nih. Kebetulan kalau sahabat berbagi tahu nih, Pak Guntur setiap jalan kemana-mana selalu bawa ini katanya. Jadi dia mungkin per hari dan istrinya yang menyediakan, membungkus gitu ya. Terus disimpan di mobil. Dan jadi kalau ngelihat mungkin ada orang yang perlu dikasih, ya Pak Guntur akan ngasih gitu. Nah ini kan menurut saya ini luar biasa juga nih, buat inspirasi buat kita semua gitu. Hal yang kecil tapi mungkin bagi teman-teman yang mendapatkan sembako ini akan punya nilai yang sangat luar biasa gitu. Jadi saya ini sekarang akan ikut berbagi ya, walaupun ini yang sudah dilakukan Pak Guntur, jadi saya ikut merasakan nanti berbagi teman-teman. Kalau udah kita lihat, kita nanti akan bagikan ya. Nah, mungkin ini lihat teman, ini sebagai inspirasi saya juga. Ini setiap Jumat dia berbagi juga. Oh ya, sebelah ya. Mungkin bisa disebutkan tuh warung Sidco itu ya. Nah itu, ini Sidco itu dia pasti setiap Jumat dia akan berbagi terus tuh. Ini di Jalan Wastu Kencana ini. Itu makanan juga. Nah, alhamdulillah Wastu rutin Kencana. Tiap Jumat ya itu. Setiap Jumat juga. Okay. Jadi seperti yang saya bilang, sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah banyak yang dilakukan orang gitu. Tapi memang dibutuhkan lebih banyak lagi. Betul. Orang-orang yang seperti mereka mungkin saya belum seberapa, tapi sekecil apapun keikhlasan saya melakukan ini semoga bermanfaat kan intinya. Izin Kang Afif kita beli bensin dulu. Intinya tujuannya dari konten ini bahwa mudah-mudahan sedikit banyak teman-teman yang melihat bisa terinspirasi ya, dan melakukan sedikit apapun untuk bisa berbagi gitu. Sahabat berbagi, ini kita udah di jalan Merdeka ya. Jalan Merdeka. Insya Allah kita sekarang sambil ke arah pulang. Kebetulan satu arah juga saya pulang dengan Pak Guntur nih. Kita lihat mungkin kira-kira ada orang nggak yang kira-kira kita bisa bagiin bungkusan sembako ini gitu. Ya mudah-mudahan ini juga hari Jumat ya, berkahnya juga berkah buat semuanya gitu. Semua hari berkah, tapi kayak gue ini mungkin pas hari Jumat kita bisa pas hari Jumat ya. Mungkin nggak apa-apa, ini kan mungkin di sini Kang, di Kang Afif turun gitu. Nah ini Pak, punya Pak ini Pak, itu Bapak. Tuh ya. Sehat ya Pak ya. Sehat terus ya Pak. Amin. Sehat Pak. Assalamualaikum. Itu Kang Afif. Itu setiap hari saya itu seperti itu. Yang saya kadang nggak kuat adalah saat kita memberi sebenarnya nggak seberapa dari kita. Iya betul. Tapi balasannya yang mereka sampaikan apa? Doa. Semoga, itu saya tungguin itu Kang Afif biasanya sampai mereka selesai mendoakan. Waduh itu kan padahal kita ngasih berapa sih?
Mungkin satu box itu mungkin 30, 40 ribu, 50 ribu. Ya. Tapi doa mereka itu rasanya tuh melebihi dari nilai-nilai yang kita berikan. Betul, Itulah betul. jadi itu mungkin rasa lah yang kita melihat, bukan kepuasan dalam kita memberi, tapi rasa dari apa yang mereka sampaikan ke kita itu, wah itu mahal sekali harganya, Mas. Dan ini itu kan setiap hari nggak harus semua ini kan, hanya berapa bungkus apa gitu ya yang bisa kita bagikan gitu. Itu kan mereka tidak lihat apa aja di dalamnya. Iya, gitu betul. Tapi doanya itu langsung merinding tadi ya. Nah itulah makna dari kita bisa on spot, kita beri seperti apa. Kadang sedih ngelihat yang seperti itu, karena saya setiap hari yang kayak gitu, di doa, ya alhamdulillah, amin. Kita juga mau doakan bapak-bapak, Bu sehat ya Pak, sehat ya Bu. Iya terima kasih Cep, yang kayak gitu-gitu. Tapi rasanya tuh, wow, itu didoain itu, aduh ya Allah. Pak, maaf Pak. Oh gitu. Aduh, terima kasih. Sing sarehat ya Bu. Sehat Bu Tede ya. Oh siap gitu. Aduh kok sekarang seperti ini, saya seperti ini, aduh. Harusnya kita tuh bersyukur, alhamdulillah, udah alhamdulillah banget. Tidak ada perlu yang diratapi bagi kita. Karena orang sukses itu bukan banyaknya uang. Orang banyak uang ternyata juga masih banyak kan, tidak puas, masih korupsi, masih apa, padahal kurang apa mereka. Banyak uang yang masih mikir harus, kok saya cuma segini, saya belum bisa beli ini, wah saya tuh kepengen ini. Kadang masih harus. Ya, jadi memang ternyata masih banyak ya sahabat berbagi. Jadi di masyarakat ataupun masih di kalau kita tadi temuin, ternyata banyak juga nih yang saya pikir masih butuh uluran kita gitu ya, walaupun berbagi sedikit, tapi saya yakin menurut mereka itu sangat luar biasa gitu. Sangat berharga sekali. Sangat berharga gitu. Karena mereka ya berpikir bukan untuk jangka panjang, hanya untuk makan sehari itu. Ya, kalau kita bisa sehari itu minimal kita bisa kasih apa gitu ya untuk nambah makanan mereka ini, ya mudah-mudahan doa mereka juga jadi keberkahan buat kita gitu. Ya, amin. Pulang nyari jalan lewat mana ya. Tapi nikmat ya Pak, hati. Iya, oh itu kepuasan sampai rumah. Yang rumah bagaimana ditanya? Ya gimana? Udah Bun, tadi dapat Bun segi di sini, alhamdulillah. Jadi isinya itu cuma berpikir di situ aja kalau saya sama istri. Jadi boro-boro untuk memikir yang lain, mikir yang seperti itu tuh. Itu ya. Kan? Kita lihat lagi nih, sahabat berbagi, ada satu bapak yang kayaknya mungkin orang pemulung ya. Pemulung ini. Nah ini kan mereka cari sesuatu, pejuang buat keluarganya mungkin. Pak, punten Pak. Punten tuh Bapak. Punten nuhun, itu sehat ya Pak. Sehat Pak. Tuh teh nuhun. Iya. Gimana Pak? Ada teman-teman untuk nyari sesuatu, mereka harus membawa apa tuh. Iya, di pinggir jalan itu. Ya. Ini sih mengorbankan kesehatan Pak. Iya, jadi mereka sudah intinya untuk bagaimana untuk makan saja dia mau berkorban apa saja. Nah inilah yang perlu kita cari, kerja keras mereka untuk bertahan hidup. Nah inilah. Kalau kita sudah makan aja kita bisa enak. Bahkan mereka nggak berpikir kesehatan lagi ya, untuk cari makan. Gitu. Apa masa corona itu apa? Yang penting saya bisa makan. Itu sampai mereka nggak berpikir untuk kesehatan mereka. Iya. Oh iya, siap. Bu, maaf Bu.
Ada buat makan sakediknya, Bu. Untuk makan, Ibu. Oh. Sehat, Ibu. Ini ada. Amin. Kesehatan pokok subhanahu wa ta'ala. Amin, Ya, amin, amin, amin. 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 Assalamualaikum. Amin. Ya, Ibu. Makasih. Ya, alhamdulillah. Dan rata-rata mau para ngedoain gitu ya. Mas rata-rata pasti ngodain. Dan saya tidak lupa selalu bilang terima kasih. Padahal mungkin mereka merasa bahasanya saya yang harusnya terima kasih gitu. Tapi saya yang harus terima kasih. Jadi kepengen terima kasih karena saya terima kasih sudah bisa diberi kesempatan untuk bisa berbagi sama Allah. Saya terima kasih sudah didoakan. Itu sudah bagi saya sudah lebih dari cukup. Dan kalau udah kayak gini, udah habis kayak gini kan, udah tenang saya, udah di rumah udah tenang, udah tenang. Besok apa lagi? Jadi pulang ke rumah ada hal positif yang diceritain. Iya ya kan, kalau kita kan rumah udah kerja di rumah ya jangan kasih cemberut lah. Jangan ngasih sampah. Ya kasih sampah biasanya kan ngasih capek gitu. Tapi bagaimana saya selalu tidak memberi, tapi memberi informasi. Bun, tadi udah kayak gini loh, Bun, tadi seperti ini. Akhirnya alhamdulillah ya, semoga dikabulkan. Ya udah, kan awalnya udah enak kan, juga di rumah juga akan enak. Efeknya di rumah juga besar. Karena satu misi dalam kita sama-sama berbagi, cuman mungkin istri tidak bisa berbagi karena memang kewajiban istri memang di rumah gitu loh. Berarti apa? Ya itu tugas suami untuk menyalurkan apa yang sudah dibuatkan istri gitu.